Gejlek yang menggetarkan panggung, malam saat segalanya berubah. Tidak ada yang benar-benar siap malam itu. Penonton duduk tenang, juri memperhatikan dengan seksama, dan kamera bergulir seperti biasa. Namun ketika Fallen melangkah ke panggung, sesuatu terasa berbeda. Ia tidak hanya tampil, ia menggetarkan seluruh ruangan. Satu kata bergema dari bibir para penggemar, gejlek. Apa arti dari gejlek? Secara harfiah, tidak ada. Tapi dalam konteks malam itu, gejlek adalah simbol dari getaran emosional, energi mentah yang mengguncang. Musik yang ia bawakan tidak hanya terdengar, tapi terasa hingga ke dada. Dan saat beat berpadu dengan ekspresi wajahnya, publik tahu ini bukan penampilan biasa. Namun, di balik panggung ada lebih dari sekadar nada. Ada desas-desus yang mulai mencuat. Fallen sedang tidak ditemani coachnya, sebuah kekosongan yang mencurigakan. Tapi anehnya, ia tampil lebih kuat, lebih matang, dan lebih hidup. Apa yang mendorong transformasi ini? Apa yang membuat Fallen tampak seperti telah melewati malam-malam penuh renungan dan latihan rahasia? Kita belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, malam itu segalanya berubah. Talenta yang tak biasa, bukan sekadar peserta biasa. Fallen bukan tipikal peserta yang hanya bersandar pada suara. Ia memiliki kelebihan yang jarang terlihat di panggung kompetisi besar, kemahiran memainkan alat musik. Keyboard menjadi senjatanya, dan dari sanalah segalanya bermula. Ia bisa menggali melodi sendiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada arahan pelatih. Dalam sebuah kompetisi yang biasanya diwarnai oleh tekanan dan ketergantungan, kemandirian Fallen menonjol. Ia tidak sekedar menyanyikan lagu yang diberikan. Ia mengulik, membongkar, menyusun ulang. Ia membentuk versi yang mencerminkan hatinya. Kalau bisa main musik, itu membantu cari melodi sendiri. Komentar salah satu juri, sebuah pengakuan yang mengkonfirmasi bahwa Fallen bukan hanya tampil bagus, ia paham apa yang ia nyanyikan. Namun di balik kemampuannya itu, ada rasa hampa. Coachnya tak terlihat di malam penting itu. Apakah ini ujian? Atau tanda pergeseran strategi di balik layar? Pertanyaan itu belum terjawab. Tapi satu fakta tak terbantahkan, Fallen membuktikan dirinya bukan sekadar kontestan. Ia adalah seniman, coach yang hilang, malam krusial tanpa pendamping. Ada sesuatu yang ganjil. Biasanya, malam penampilan adalah saat di mana peserta tampil dengan dukungan penuh coach mereka. Tapi tidak malam itu. Coach Fallen absen, tak terlihat di kursi belakang panggung, tak terdengar suaranya memberi semangat di belakang layar. Awalnya, tidak banyak yang menyadari, fokus penonton sepenuhnya tertuju pada panggung dan penampilan memukau Fallen. Tapi perlahan, percakapan di belakang kamera mulai berubah arah. Kok coachnya nggak ada ya? Bisik salah satu host. Ketidakadilan itu menimbulkan spekulasi. Apakah ini bagian dari strategi? Ataukah ada konflik yang sedang disembunyikan dari publik? Dalam dunia kompetisi, keputusan sekecil apapun bisa berdampak besar. Dan ketika seorang peserta tampil luar biasa tanpa dukungan langsung dari pembimbingnya, pertanyaan tak terhindarkan. Apakah Fallen sedang membuktikan sesuatu? Beberapa komentar mengarah pada Mila, sosok yang belakangan ini sering terlihat di dekat Fallen. Apakah dia yang kini mengambil alih peran sebagai penyemangat? Kisah ini belum selesai, karena saat satu pintu tertutup, satu pintu lain terbuka, dan di baliknya ada Mila. Mila, kerudung putih dan tatapan yang tertangkap kamera. Di antara kilauan lampu panggung dan riuhnya sorak penonton, satu sosok mencuri perhatian kamera. Bukan karena berdiri di atas panggung, tetapi karena caranya melihat. Mila mengenakan kerudung putih malam itu, hadir bukan sebagai peserta, bukan sebagai coach, tapi sebagai sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Sorotan kamera tidak pernah bohong. Saat Fallen sedang latihan, Mila melintas. Bukan sekedar lewat, ia berhenti, diam, menoleh, dan seolah waktu ikut melambat. Tatapan itu terekam, kamera menangkapnya, dan penonton pun bertanya, apa makna di balik isyarat diam itu? Kerudung putih, simbol kesederhanaan, kemurnian, atau mungkin pernyataan halus. Entah disengaja atau tidak,
Perpaduan visual antara Valen yang sedang mencurahkan jiwa ke dalam nada dan Mila yang memperhatikan dalam diam menjadi fragmen cerita yang sulit diabaikan. Para host mulai berspekulasi, beberapa menyebutnya kode, yang lain menyebutnya penguat emosional. Kisah ini belum selesai, karena saat satu pintu tertutup, satu pintu lain terbuka, dan di baliknya ada Mila. Namun, sebagian besar sepakat kehadiran Mila bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik diamnya itu. Dan publik pun mulai memperhatikan. Lebih dari sekedar musik, mereka mulai mencari cerita di balik panggung. Kode yang tersirat saat Mila berhenti melangkah. Dia berhenti. Dua kata itu memicu serangkaian spekulasi. Saat rekaman latihan diputar ulang, satu momen kecil menjadi titik fokus semua mata. Mila yang seharusnya hanya lewat, justru berhenti. Tidak ada panggilan, tidak ada instruksi, tapi ia berhenti, menoleh, dan berdiri sejenak sebelum akhirnya dipanggil. Di dunia kompetisi yang padat aturan, gerakan sekecil ini bisa berarti banyak. Para pengamat tajam menyebutnya kode emosional. Sebuah komunikasi diam yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang yang berbagi ikatan tak terlihat. Valen terlihat sedikit terganggu. Senyumnya terbit seketika saat melihat Mila. Sebuah reaksi refleksif, bukan hasil latihan. Penonton melihat itu sebagai petunjuk bahwa ada sesuatu yang menyemangati Valen dan bukan hanya ambisi. Namun, ini adalah wilayah yang berbahaya. Romantika di tengah kompetisi bisa menjadi pisau bermata dua. Beberapa penonton mulai bertanya-tanya, apakah ini membantu fokus Valen atau sebaliknya membuatnya semakin rentan? Yang jelas, Mila telah memberi tanda, bukan dengan kata-kata, tapi dengan diam yang menyimpan makna. Dan bagi Valen, itu cukup. Ketika lagu menjadi surat cinta tanpa kata. Malam itu, Valen tidak hanya menyanyikan lagu. Ia menyampaikannya seperti pesan rahasia. Seolah setiap notasi, setiap jeda, setiap lengkungan nada adalah bentuk komunikasi yang tidak bisa ia sampaikan dengan ucapan. Karena Valen telah menggejelek-gejelek hatiku, ucap seorang host dengan senyum penuh arti. Kalimat itu mencerminkan apa yang dirasakan banyak orang. Lagu yang dibawakan Valen malam itu bukan sekedar karya musik, itu adalah surat cinta yang tidak pernah ditulis. Gejelek, istilah yang diciptakan sendiri, yang berarti apapun yang terasa saat hati diguncang oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin oleh perasaan, mungkin oleh kehadiran seseorang. Dan publik tahu siapa yang ada di pikirannya, Mila. Yang menarik, Valen tidak pernah menyebut namanya, tidak pernah menyatakan apa-apa. Tapi ekspresinya, pilihan nadanya, cara ia membiarkan momen diam setelah ref mengambang di udara, semua terasa seperti pesan tersembunyi. Jika ada cara untuk menyampaikan cinta secara tidak langsung, maka malam itu, Valen telah melakukannya. Kenangan lucu dan asal mula chemistry. Tak banyak yang tahu, tapi hubungan antara Valen dan Mila ternyata telah dimulai jauh sebelum panggung besar ini. Sebuah kisah ringan namun menggugah muncul dari balik layar. Mila pertama kali tertarik pada Valen saat ia menjadi figuran dalam video klip. Sebagai tuyul. Ya, tuyul. Kisah yang terdengar seperti lelucon itu nyatanya menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Mila mengaku telah melihat video itu dan menyimpannya di ingatan. Lucu? Mungkin. Tapi dari situlah chemistry itu tumbuh. Bukan dari pujian, bukan dari status, tapi dari momen manusiawi yang aneh, jujur, dan tak disengaja. Dan ketika dua orang berbagi tawa dari masa lalu yang aneh, ikatan itu terasa lebih tulus. Penonton mulai menyadari bahwa cerita Valen dan Mila bukanlah settingan kompetisi. Ada benih yang telah ditanam sejak lama, dan kini, di tengah gemerlap panggung, benih itu mulai tumbuh. Tapi seperti kisah apapun yang indah, selalu ada ancaman. Apakah kedekatan ini akan mengalihkan fokus, atau justru memperkuat langkah mereka? Jawabannya masih belum jelas. Cemburu terselubung, Coach versus Mila. Malam itu, tak hanya penonton yang memperhatikan chemistry Valen dan Mila. Para host pun mulai mengajukan pertanyaan yang tidak biasa.
Kenapa kamu bantuin gendong? Bukannya kamu coachnya? Sebuah kalimat sederhana yang meningkap dinamika yang lebih dalam. Coach Valen memang tidak hadir malam itu, namun perannya seperti digantikan oleh sosok lain, Mila. Dari pemberian minuman tradisional, perhatian kecil, hingga sekadar kehadiran yang tenang di dekat Valen, Mila melakukan semua yang biasanya dilakukan seorang coach. Tapi dia bukan pelatih, dia adalah sesuatu yang lain. Sebagian orang mulai membaca ini sebagai bentuk cemburu terselubung. Sebuah ketidaksukaan yang tidak diucapkan, tapi bisa dirasakan. Coach mungkin melihat bahwa posisinya tidak sepenuhnya kosong, sudah diisi oleh Mila secara emosional. Apakah ini hanya candaan? Ataukah ini awal dari gesekan yang lebih serius di balik layar? Di dunia kompetisi, keberpihakan adalah hal yang sensitif. Dan ketika seorang peserta tampak lebih bersinar karena faktor eksternal, atmosfer menjadi rapuh. Apakah Mila membantu Valen atau justru memperumit keadaan? Satu hal yang pasti, hubungan mereka menciptakan percikan di dalam dan di luar panggung. Valen fokus dan bayangan Mila di panggung. Di satu sisi panggung, Valen sedang berlatih. Di sisi lain, Mila tiba-tiba muncul, duduk, menatap, lalu memanggil. Bukan karena skenario, bukan karena perlu, tapi karena ingin dekat. Rekaman latihan menunjukkan gangguan kecil itu, seolah tidak disengaja, namun dampaknya jelas. Valen, yang biasanya fokus penuh, tampak teralihkan. Ia melihat ke arah Mila, senyum kecil muncul, dan dalam sekejap, suasana berubah dari latihan menjadi adegan personal. Beberapa orang menyebut ini sebagai momen manusiawi, yang lain khawatir. Kalau kamu nggak fokus, kamu bisa kehilangan tiket itu, ujar seorang pelatih dengan nada serius. Dan memang benar, di panggung sebesar ini, 1 detik kehilangan fokus bisa berujung pada kehilangan segalanya. Tapi di sisi lain, Mila bukan gangguan. Ia adalah energi baru bagi Valen. Ia hadir bukan sebagai pengalih, tapi sebagai pengingat bahwa kompetisi ini bukan hanya soal menang, tapi soal menjadi diri sendiri. Pertanyaannya, bisakah Valen menyeimbangkan semuanya? Fokus pada musik dan tetap jujur pada perasaan? Karena jika tidak, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Akhir yang belum selesai, siapa yang akan menjadi juara? Kini, semua mata tertuju pada Valen. Ia telah membuktikan diri sebagai talenta yang unik, mampu mengulik lagu sendiri, menciptakan momen emosional di atas panggung, dan menjadi sorotan karena sesuatu yang lebih dari sekadar musik. Namun, di balik sorotan itu, muncul pertanyaan besar, apa yang sebenarnya ia kejar? Gelar juara atau pengakuan dari seseorang yang diam-diam selalu hadir? Chemistry dengan Mila menjadi elemen penting dalam narasi ini. Mereka bukan pasangan resmi, belum pernah menyatakan apa-apa secara terbuka, namun semua orang melihatnya. Bahkan, host pun mulai bertanya langsung pada Mei. Kalau dari sudut pandang seorang ibu, mereka cocok nggak sih? Jawaban Mei penuh keraguan dan harapan. Mereka ini masih sadar posisi mereka, tapi mungkin ada penyemangat yang membuat Valen bersinar. Akhir cerita ini belum ditulis, kompetisi masih berjalan, posisi juara masih terbuka. Namun yang jelas, perjalanan Valen tidak lagi hanya soal performa. Ini soal siapa yang berdiri di sisinya, di atas dan di balik panggung. Dan ketika waktu pengumuman tiba, mungkin semua akan berubah. Atau mungkin justru ini baru